Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Nispi Syahbani, SAG, MPDI, dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mahesa Firstadila dari kelompok 8. Di sini saya selaku moderator dan rekan kelompok saya ada Salwarida Afifah, M. Jangci Al-Rafi, dan Bintang Al-Araf. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok 8 dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Model ADI. Yang pertama akan dijelaskan oleh Salwarida Afifah. Ya, baiklah, saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu fungsi media pembelajaran ADI. Salah satu fungsi ADI adalah menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis, dan mendukung kerja pelatihan itu sendiri. Model ini dipilih karena model ADI sering digunakan menggambarkan pendekatan sistematis untuk mengembang instruksional. Model ADI ini merupakan model perancangan pembelajaran generik yang menyediakan sebuah proses terorganisasi dalam pembangunan bahan-bahan pembelajaran yang dapat digunakan, baik dalam pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran online. Model ADI dapat menggunakan pendekatan produk dengan langkah-langkah sistematis dan interaktif. Model ADI dapat digunakan untuk pengembangan bahan pembelajaran pada tanah verbal, keterampilan intelektual, psikomotor, dan efektif sehingga sangat sesuai untuk pengembangan media blok pada mata pelajaran TIK dan mata pelajaran yang sesuai. Model ADI memberikan kesempatan bagi pengembangan desain pembelajaran untuk bekerja sama dengan para ahli materi, media, dan desain pembelajaran sehingga menghasilkan produk yang berkualitas. Jadi itulah sebagian dari fungsi media pembelajaran ADI dan mengapa model ADI ini dipilih sebagai media pembelajaran. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, yang kedua akan dijelaskan oleh M. Jangci Al-Rafi. Kepada Jangci, dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Yang kedua yaitu tentang karakteristik media pembelajaran model tadi. Model pembelajaran harus disusun secara terprogram dengan urutan-urutan kegiatan yang sistematis dalam upaya pemecahan masalah belajar. Baik, lanjut lagi. Pada perkembangannya, terdapat suatu model yang bisa mengatasi itu semua dengan model yang sistematis. Model tersebut dikenal dengan model ADI. Model ADI ini adalah singkatan untuk 5 tahap proses pengembangan, yaitu analisis, desain, develop, implement, dan evaluate. Model ADI bergantung pada setiap tahap yang dilakukan dalam urutan yang diberikan. Namun, dengan fokus pada refleksi dan literasi, model ini memberi pendekatan yang berfokus pada pemberian umpan balik untuk perbaikan terus-menerus. Hasil penerapan teknologi informasi pembelajaran e-learning menggunakan ADI model antara lain dapat memperkaya pedagogik mengajar dalam pembelajaran serta dalam mengatasi kendala interaksi dalam kegiatan proses belajar mengajar. Dalam pendistribusian materi pembelajaran dapat dilakukan dengan lebih efektif dan proses belajar mengajar juga tidak terkendala dengan permasalahan waktu dan tempat selagi terdapat konektivitas jaringan internet yang baik. Dapat berinteraksi dengan menggunakan fasilitas chatting,
dapat memanfaatkan fasilitas audio conference pada saat berinteraksi dalam proses pembelajaran. Mungkin sekian itu dari karakteristik media pembelajaran model AD. Baik, kembali ke moderator. Baiklah, materi yang ketiga akan dijelaskan oleh Bintang Al-A'raf. Kepada Bintang Al-A'raf dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan yang materi ketiga, yaitu langkah-langkah media pembelajaran model AD. Yang pertama ialah analisis. Analisis tahap ini merupakan suatu proses mendefinisikan apa yang akan dipelajari oleh peserta didik, yaitu melakukan need assessment atau analisis kebutuhan, mengidentifikasi masalah kebutuhan, dan melakukan analisis tugas. Oleh karena itu, output yang akan dihasilkan adalah merupakan karakteristik atau profil calon peserta belajar. Identifikasi kesenjangan, identifikasi kebutuhan, dan analisis tugas yang rinci didasarkan atas kebutuhan. Yang selanjutnya, yang kedua, desain atau rancangan. Tahap ini juga dikenal dengan istilah membuat rancangan atau blueprint. Tahapan yang perlu dilaksanakan dalam proses rancangan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran yang SMART, yaitu spesifik, measurable, applicable, dan realistis. Yang kedua, menentukan strategi pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan, yaitu kombinasi media dan metode yang sesuai. Yang ketiga, menentukan sumber-sumber pendukung lain, seperti sumber belajar, lingkungan belajar, dan lain-lain. Oke, selanjutnya yang ketiga, yakni development atau pengembangan. Pengembangan adalah proses mewujudkan blueprint atau desain menjadi kenyataan dalam kegiatan pelajaran. Pada tahap ini dapat dikembangkan e-learning, penggunaan platform tentu untuk pembelajaran. Hal pertama yang harus dilakukan dalam pengembangan produk adalah menganalisis pengguna sistem dan hal-hal yang dapat dilakukan pengguna dalam sistem. Yang keempat, yakni implementation atau implementasi. Implementasi adalah langkah yang nyata atau menerapkan sistem pelajaran yang dikembangkan, yang artinya dalam tahap ini semua yang telah dikembangkan diinstal dan disetting sedemikian rupa sesuai dengan peran dan fungsinya agar dapat diimplementasikan. Tahap implementasi ini dilakukan dengan menguji cobakan media secara langsung melalui pembelajaran. Uji coba dilaksanakan sebanyak 2 tahap, yaitu tahap pertama uji validitas isi oleh ahli isi mata pelajaran, ahli media pembelajaran, dan ahli desain pembelajaran. Tahap kedua yakni uji kepraktisan oleh kelompok perorangan, kelompok kecil, kelompok besar, dan kelompok guru mata pelajaran yang sama. Hasil uji coba ini digunakan sebagai dasar dalam melakukan kegiatan evaluasi. Yang terakhir, kelima, yaitu evaluation atau evaluasi. Tahap evaluasi pada pelajar ini dilaksanakan sampai evaluasi formatif, bertujuan untuk kebutuhan revisi. Berdasarkan hasil review para ahli dan uji coba lapangan yang sudah dilaksanakan pada tahap implementasi, dan selanjutnya dilakukan 2 tahap analisis data, yaitu analisis data kualitatif dan data kuantitatif. Analisis data kualitatif dipergunakan untuk mengelola data perubahan masukan, saran dan kritik dari para ahli dan uji lapangan untuk selanjutnya dilakukan revisi bertahap untuk pengembangan media menjadi lebih baik. Mungkin itu sekira yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, yang terakhir kesimpulannya akan disampaikan oleh Salwa Rida Afifah. Pada Salwa, kami persilakan. Jadi kesimpulannya adalah penggunaan media komputer dalam pembelajaran PAI dapat menyajikan berbagai bentuk multimedia elektronik seperti audio, video, grafik, klip seni, dan lain-lain.
Dalam hal ini, para guru disarankan untuk membatasi dan mengawasi para siswa dalam menggunakan komputer, khususnya pemanfaatan internet untuk hal-hal positif. Kemudian, model ADI dapat dijadikan sebagai model pembelajaran dan penilaian dalam proses pembelajaran PAI. Sebagai calon pendidik utamanya dalam bidang pendidikan agama Islam, diharuskan terampil dalam memanfaatkan teknologi sebagai alat atau media pembelajaran agar pembelajaran lebih atraktif dan tidak membosankan. Sekian kesimpulan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, mungkin cukup sampai di sini penjelasan materi dari kelompok kami. Saya selaku sebagai moderator mewakili kelompok 8. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.